Sekedar cerita, Saga Nirwana, ksatria wanita dari kerajaan Watu Arum. Pada abad ke-10, di tengah hutan lebat dan pegunungan berkabut, berdirilah sebuah kerajaan tersembunyi yang dikenal dengan nama Watu Arum. Kerajaan ini tidak hanya dikenal karena kekayaan alam dan budayanya, tetapi juga karena keberanian para perempuan yang menduduki posisi penting sebagai pemimpin perang. Salah satu yang paling melegenda adalah Saga Nirwana, putri sulung dari Maharaja Prabu Darmawisesa. Sejak kecil, Saga Nirwana dilatih tidak hanya dalam sastra dan tari, tetapi juga dalam ilmu kanuragan, strategi perang, dan memanah. Saat usia 18 tahun, sebuah pemberontakan pecah dari wilayah selatan kerajaan. Para panglima pria gugur satu persatu, dan rakyat mulai kehilangan harapan. Dalam keadaan genting itu, Saga Nirwana mengenakan baju perang berlapis emas warisan leluhurnya dan berdiri di hadapan prajurit yang tersisa. Kita tidak akan membiarkan tanah Jawa dijajah oleh mereka yang tamak. Aku, Saga Nirwana, putri dari darah Watu Arum, akan memimpin kalian. Serunya lantang. Dengan busur di tangan dan sorot mata menyala, ia menunggangi kuda ke medan perang. Rambutnya terikat tinggi, simbol kehormatan, dan cahaya keemasan tampak mengitari tubuhnya, diyakini sebagai restu dari para leluhur. Saga Nirwana memimpin pasukan kecil melewati malam, menyerang dengan strategi gerilya, memanfaatkan hutan dan kabut sebagai sekutu. Dalam waktu seminggu, pemberontakan berhasil ditumpas. Tapi kemenangan itu bukan hanya soal kekuatan senjata, itu adalah tentang nyala keberanian seorang wanita yang tak tunduk pada takdir. Setelah perang, rakyat menjulukinya Ratu Api, karena semangat juangnya yang membakar semangat seluruh kerajaan. Ia kemudian menolak tahta demi membentuk pasukan elit wanita, Bayangkari Aruna, yang melatih para perempuan untuk menjadi pelindung tanah air. Sekedar cerita, Saga Nirwana, ksatria wanita dari kerajaan Watu Arum. Pada abad ke-10, di tengah hutan lebat dan pegunungan berkabut, berdirilah sebuah kerajaan tersembunyi yang dikenal dengan nama Watu Arum. Kerajaan ini tidak hanya dikenal karena kekayaan alam dan budayanya, tetapi juga karena keberanian para perempuan yang menduduki posisi penting sebagai pemimpin perang. Salah satu yang paling melegenda adalah Saga Nirwana, putri sulung dari Maharaja Prabu Darmawisesa. Sejak kecil, Saga Nirwana dilatih tidak hanya dalam sastra dan tari, tetapi juga dalam ilmu kanuragan, strategi perang, dan memanah. Saat usia 18 tahun, sebuah pemberontakan pecah dari wilayah selatan kerajaan. Para panglima pria gugur satu persatu, dan rakyat mulai kehilangan harapan. Dalam keadaan genting itu, Saga Nirwana mengenakan baju perang berlapis emas warisan leluhurnya dan berdiri di hadapan prajurit yang tersisa. Kita tidak akan membiarkan tanah Jawa dijajah oleh mereka yang tamak. Aku, Saga Nirwana, putri dari darah Watu Arum, akan memimpin kalian. Serunya lantang. Dengan busur di tangan dan sorot mata menyala, ia menunggangi kuda ke medan perang. Rambutnya terikat tinggi, simbol kehormatan, dan cahaya keemasan tampak mengitari tubuhnya, diyakini sebagai restu dari para leluhur. Saga Nirwana memimpin pasukan kecil melewati malam, menyerang dengan strategi gerilya, memanfaatkan hutan dan kabut sebagai sekutu. Dalam waktu seminggu, pemberontakan berhasil ditumpas. Tapi kemenangan itu bukan hanya soal kekuatan senjata, itu adalah tentang nyala keberanian seorang wanita yang tak tunduk pada takdir. Setelah perang, rakyat menjulukinya Ratu Api, karena semangat juangnya yang membakar semangat seluruh kerajaan. Ia kemudian menolak tahta demi membentuk pasukan elit wanita, Bayangkari Aruna, yang melatih para perempuan untuk menjadi pelindung tanah air. Sekedar cerita, Saga Nirwana, ksatria wanita dari kerajaan Watu Arum. Pada abad ke-10, di tengah hutan lebat dan pegunungan berkabut, berdirilah sebuah kerajaan tersembunyi yang dikenal dengan nama Watu Arum. Kerajaan ini tidak hanya dikenal karena kekayaan alam dan budayanya, tetapi juga karena keberanian para perempuan yang menduduki posisi penting sebagai pemimpin perang.
Salah satu yang paling melegenda adalah Saganirwana, putri sulung dari Maharaja Prabu Darmawisesa. Sejak kecil, Saganirwana dilatih tidak hanya dalam sastra dan tari, tetapi juga dalam ilmu kanuragan, strategi perang, dan memanah. Saat usia 18 tahun, sebuah pemberontakan pecah dari wilayah selatan kerajaan. Para panglima pria gugur satu persatu, dan rakyat mulai kehilangan harapan. Dalam keadaan genting itu, Saganirwana mengenakan baju perang berlapis emas warisan leluhurnya dan berdiri di hadapan prajurit yang tersisa. Kita tidak akan membiarkan tanah Jawa dijajah oleh mereka yang tamak. Aku, Saganirwana, putri dari darah Watu Arum, akan memimpin kalian. Serunya lantang. Dengan busur di tangan dan sorot mata menyala, ia menunggangi kuda ke medan perang. Rambutnya terikat tinggi, simbol kehormatan, dan cahaya keemasan tampak mengitari tubuhnya, diyakini sebagai restu dari para leluhur. Saganirwana memimpin pasukan kecil melewati malam, menyerang dengan strategi gerilya, memanfaatkan hutan dan kabut sebagai sekutu. Dalam waktu seminggu, pemberontakan berhasil ditumpas. Tapi kemenangan itu bukan hanya soal kekuatan senjata, itu adalah tentang nyala keberanian seorang wanita yang tak tunduk pada takdir. Setelah perang, rakyat menjulukinya Ratu Api, karena semangat juangnya yang membakar semangat seluruh kerajaan. Ia kemudian menolak tahta demi membentuk pasukan elit wanita, Bayangkari Aruna, yang melatih para perempuan untuk menjadi pelindung tanah air.